sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Rabiah Adawiyah, spesialis obstetri ginekologi, selaku narasumber. Yang terhormat, peserta seminar online pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di acara seminar hari ini. Seminar online kali ini mengusung tema tentang gangguan siklus haid dengan judul menstruasiku kok tidak teratur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada PT Merek yang telah mensupport acara seminar siang hari ini. Untuk memulai acara, perkenankan saya Maria Ulfa selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua perkenalan singkat narasumber, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi dan tanya jawab, kemudian yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan kepada peserta webinar untuk siang hari ini untuk menonaktifkan suara selama perjalanan webinar siang hari ini. Untuk selanjutnya memasuki acara perkenalan singkat narasumber kita, Dr. Rabiah Adawiyah. Berikut saya bacakan untuk profil singkat beliau. Baik, saya bacakan untuk profil narasumber. Untuk nama, Dr. Rabiah Adawiyah, spesialis obstetri ginekologi. Untuk tempat tanggal lahir, Semarang, 22 April 1985. Untuk alamat, Jalan Cinde Barat, nomor 10 Semarang. Untuk riwayat pendidikan, riwayat profesi, dan untuk jadwal di RSI Akusma sebagai berikut. Baik, untuk memasuki acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Dr. Rabiah Adawiyah. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama hari ini. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat untuk kita semua ya. Kita langsung mulai saja untuk pemaparan materinya. Dari slide yang nomor 1 dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, oke. Jadi gangguan siklus haid. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu gangguan siklus haid. Kalau kita lihat gangguan siklus itu merupakan gangguan siklus pada haid yang normal. Jadi ada kelainan pada siklus menstruasi yang normal. Next slide. Nah, sebelumnya kita bahas dulu yang normal itu seperti apa. Nah, untuk haid atau menstruasi yang normal itu bagusnya adalah frekuensinya antara 24 sampai 38 hari. Jadi dalam waktu 24 sampai 38 hari pasien atau wanita akan menstruasi. Jadi hari ini menstruasi mungkin sampai selesai, 24 hari kemudian atau sampai 38 hari kemudian menstruasi kembali. Tetap siklus paling bagus adalah tetap 28 hari ya. Kemudian nama menstruasinya.
untuk lama menstruasi yang normal itu antara 4,5 sampai dengan 8 hari. Ada beberapa sumber yang mengatakan 4,5 sampai 8 hari, ada juga yang mengatakan antara 3 sampai 8 hari. Ya, ada beberapa pendapat. Kemudian untuk jumlah darahnya dalam sehari itu antara 5 sampai 80 ml atau cc. Nah, kalau kita biasanya kalau misalkan kadang nggak mungkin ngukur, itu perkiraannya itu antara sekitar 2 sampai 6 pembalut lah per hari itu mesti disebut normal ya. Slide. Nah, gangguan siklus haid ini apa saja yang sering terjadi? Sebenarnya 30% wanita itu hampir 30% pernah mengalami gangguan siklus haid. Yang sering terjadi itu 25% yaitu perdarahannya terlalu banyak. Jadi jumlahnya yang terlalu banyak, berarti dalam satu hari kadang lebih dari 6 pembalut. Atau siklus haidnya terlalu pendek, dalam 21% wanita ada yang mengeluhkan seperti itu. Jadi dalam waktu singkat kok sudah haid kembali. Kemudian yang ketiga, bisa juga perdarahan di antara dua siklus haid. Jadi siklus haidnya normal, cuman di antara siklus haid dia masih berdarah-darah. Kadang ada flek, kadang darah banyak. Tidak sama ya tiap wanita. Kemudian ada juga yang mengalami perdarahan setelah berhubungan. Kita istilahnya coitus, setelah coitus ada coital bleeding ya. Slide. Nah, kenapa kok perlu kita bahas gangguan siklus haid ini? Karena memang masalah yang sangat sering ditemui ya pada wanita usia reproduksi. Oke, slide. Nah, selain itu juga masalah ini memiliki imbas yang signifikan baik pribadi, medis maupun ekonomis. Jadi ada juga beberapa wanita yang perdarahannya saking banyaknya, selain berdarah banyak juga nyeri juga itu mengganggu aktivitas sehari-hari sampai kadang harus libur kerja sehingga mengganggu dari faktor ekonominya. Faktor pribadinya juga terganggu karena dia terganggu dengan perdarahan yang tidak normal. Belum kalau perdarahannya banyak sampai terjadi anemia atau pusing, itu juga ganggu dari masalah medisnya ya. Slide. Nah, terus apa saja sih gangguan siklus haid itu, penyebabnya apa saja? Ada banyak sekali ya penyebab gangguan siklus haid. Di antaranya itu yang pertama bisa polip, bisa adenomiosis, bisa mioma uteri, dan juga ada tumor ganas, bisa hiperplasia. Nah, slide. Bisa ada kelainan darah dari tubuh wanita itu sendiri, bisa jadi karena gangguan ovulasi atau gangguan pelepasan sel telur, bisa juga terjadi gangguan pada dinding rahim yang bagian dalam, bisa juga karena pemakaian KB, atau bisa juga ada beberapa penyebab yang belum terklasifikasikan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Slide. Nah, yang pertama polip. Nah, ini gambar polip itu gambar yang muncul. Kursor saya terlihat ya? Ya, ini yang polip itu yang benjolannya, ada yang di dinding rahim atas, ada yang di mulut rahim, yang di bawah. Nah, kita bahas dulu ya, slide. Nah, polip itu apa sih? Polip itu adalah benjolan kecil pertumbuhan jaringan yang tidak normal dari lapisan rahim bagian dalam, bisa di dalam rahim bisa juga di mulut rahim. Itu polip ya, kecil biasanya, bisa milimeter, ukurannya kecil banget, atau sudah sampai beberapa senti. Nah, sebagian besar polip itu biasanya jinak dan sering dialami pada wanita yang usia 40-50 tahun. Kalau wanita muda memang jarang ya. Slide. Nah, gejalanya gimana? Gejala polip itu sangat bervariasi. Kalau penderita bisa juga tidak mengalami gejala kalau polipnya kecil dan mungkin cuma satu biji, itu biasanya tidak bergejala ya. Slide. Nah, gejalanya macam-macam kalau polip ini. Bisa mensnya nggak teratur, jumlahnya terlalu banyak, di antara dua siklus ada perdarahan, atau setelah wanita pasca menopause. Menopause dalam arti berarti 1 tahun sudah tidak mens, itu kadang keluar flek-flek, sebaiknya segera diperiksakan apa adakah polip atau apa sesuatu yang lain ya. Bisa juga perdarahan setelah berhubungan dengan suami, perdarahan itu juga bisa penyebabnya salah satunya polip bisa ya. Dan kadang pada pasien polip yang banyak atau besar bisa juga mengganggu fertilitas, jadi agak sulit atau tidak bisa hamil. Slide. Nah, ini gambar polip ya, slide. Nah, ini gambar-gambar polip ya. Kalau dari atlas anatomi yang sebelah kiri itu seperti itu ya, jadi polipnya kecil-kecil di dalam rahim, ini yang polip rahim ya. Kalau polip mulut rahim itu yang di bawah sini ya.
Nah, kalau dari pemeriksaan penunjang kita terlihatnya seperti ini, dari USG lewat vagina, kemudian ditambahkan cairan di dalam seperti ini gambarnya. Kalau yang di bawah, paling bawah, gambar paling bawah itu kalau dilakukan histeroskopi atau pakai teropong, dari bawah dilihat bentuknya seperti itu ya. Slide. Nah, kok bisa ada polip rahim? Nah, penyebabnya sebenarnya belum diketahui. Kemungkinan besar berkaitan dengan perubahan kadar hormon estrogen. Nah, beberapa faktor resikonya seperti itu ya. Biasanya pada pasien-pasien yang mau menopause atau perimenopause, pasien dengan obesitas, pasien yang menggunakan obat-obat tertentu seperti hormonal atau punya kelainan genetik, memang keturunan untuk polip juga bisa menderita polip. Slide. Nah, penanganannya gimana? Penanganan ini baru dilakukan bila gejalanya mengganggu saja. Misalnya berdarahnya banyak sekali, atau polipnya berpotensi menjadi kanker. Misalnya polip yang ditemukan pada wanita-wanita yang setelah menopause, atau ada gejala-gejala lain yang mengarah ke kanker, misalnya penurunan berat badan yang banyak tanpa alasan yang jelas. Nah, lebih bagus polipnya diambil, kita periksakan apa betul itu polip, atau dia punya gambaran ke arah kanker. Nah, untuk polip yang tidak ada gejala, ukurannya kecil, pada wanita muda biasanya tidak ada gejala ya, tidak dilakukan pengobatan khusus. Nah, tapi walaupun tidak dilakukan pengobatan khusus, sebaiknya pasien tetap harus kontrol teratur, periksa rutin untuk memantau kondisinya dan perkembangan polipnya seperti apa. Oke, slide. Nah, pengelolaannya polip gimana kalau ditemukan polip? Yaitu pengelolaannya antara lain adalah bisa dilakukan kuret, biasanya kuret. Kalau kuret masih belum bisa mengambil semua polipnya, bisa dilakukan histeroskopi. Histeroskopi itu seperti alat khusus ya, canggih, dilewatkan lewat jalan lahir, pakai teropong, jadi bisa lihat polipnya satu persatu, bisa diambil satu persatu. Itu namanya histeroskopi. Nah, setelah diambil polipnya, kita lakukan pemeriksaan histopatologi, kita periksa di laboratorium patologi anatomi untuk memastikan diagnosisnya itu betul polip ya. Slide. Nah, yang kedua, penyebab selain polip, penyebab gangguan perdarahan, gangguan siklus Z itu adalah adenomiosis. Nah, adenomiosis itu apa? Kita lihat slide. Nah, adenomiosis itu adalah suatu kondisi di mana endometrium atau lapisan dalam dinding rahimnya, jadi rahim itu lapisannya ada 3, yang paling dalam itu namanya endometrium. Nah, endometrium itu harusnya ada di paling dalam, cuman pada penyakit ini, penyakit adenomiosis ini, jadi bagian dinding dalam rahimnya itu tumbuh malah ke bagian tengahnya, bagian ototnya ya. Coba slide-nya dimundurkan satu, Mbak. Nah, ini kalau yang di sebelah kiri itu berarti rahim yang normal ya. Jadi dinding rahim bagian dalamnya ya tumbuh di dalam. Tapi kalau yang di tempat di penyakit yang adenomiosis itu bagian dinding dalam rahimnya tumbuhnya di bagian otot atau di bagian tengah. Yang buletan-buletan itu namanya adenomiosis. Sebenarnya itu jaringan bagian dalam dinding rahim yang tumbuh di bagian otot ya. Slide. Nah, sebenarnya ini tidak berbahaya. Cuman ada beberapa kasus bisa menyebabkan perdarahan. Satu, yang kedua sakit, terutama saat men, dan itu berpengaruh buruk pada kualitas hidup wanita tersebut. Slide. Nah, gejalanya yang sering nomor 1 adenomiosis itu sakit, nyeri panggul, terutama sakit saat haid. Ya. Itu kita berpikir ke arah adenomiosis juga. Nah, selain gejala nyeri, itu bisa juga terjadi perdarahan. Perdarahannya bisa banyak, bisa lama, bisa lebih dari 15 hari. Kadang juga ada gejala lain, misalnya sakit saat berhubungan. Slide. Nah, kapan harus ke dokter kalau adenomiosis itu? Ke dokter kalau ada wanita yang mengalami nyeri haid tidak tertahankan ya, sakit sekali, 3 siklus berturut-turut atau lebih, 3 siklus atau lebih yang mengganggu aktivitas, lebih bagus diperiksakan ya. Atau bila saat darah menstruasinya banyak sekali sampai mengganggu, atau bisa juga pada wanita yang harusnya sudah menopause kok ada darah, lebih bagus periksa saja, diperiksakan ke dokter kandungan. Slide. Pengelolaannya adenomiosis, penyakitnya seperti ini ya tergantung masih kepingin hamil apa tidak. Kalau masih kepingin hamil, berarti kita biasanya gunakan obat-obatan hormonal. Ataupun kalau operasi, misalnya kita ambil adenomiosisnya saja. Tapi kalau pada pasien-pasien yang adenomiosisnya besar, mengganggu dan sakit sekali, dan sudah nggak kepingin anak lagi, bisa diambil baik adenomiosisnya atau sampai ke rahimnya, kalau memang penyakitnya besar. Ya. Oke, slide.
Nah, yang berikutnya penyebab gangguan siklus haid yang ketiga yaitu miom uteri, ini yang sering kita dengar ya, mioma uteri. Nah, itu gambarnya mioma uteri ya. Sedang sebenarnya mioma uteri itu apa sih? Coba slide. Nah, miom itu sebenarnya adalah benjolan seperti gambar tadi, ada beberapa benjolannya ya. Benjolannya itu tumbuh bisa di dinding rahim bagian dalam atau di luar rahim. Masih di rahim, tapi yang satu bisa di dalam, bisa di bagian luarnya, dan kalau disebut miom itu berarti tumornya tumor jinak. Tumor jinak tapi berasal dari otot polos rahim, dari otot rahim ya. Biasanya sering pada wanita usia reproduksi 30-50 tahun. Miom bisa berbagai macam ukurannya, bisa berbagai macam jumlahnya, dan bisa bentuknya beda-beda. Coba slide sebelumnya. Nah, seperti kita lihat ini ya, miom ada yang di dalam rahim ini ya, submukosum yang ini, ada juga miom yang di luar rahim, yang di atas itu ya. Kemudian ada juga yang di samping kanan kiri itu ada yang di dalam ototnya juga ada juga yang di bawah serosum, di bawah lapisan luarnya seperti ini yang sebelah kiri ya. Nah, macam-macam bentuknya, macam-macam jumlahnya, macam-macam ukurannya ya. Oke. Nanti untuk gejalanya biasanya tergantung dari ukurannya berapa, jumlahnya berapa, bentuknya seperti slide, letaknya di mana juga ya. Slide lagi. Nah ini gejalanya miom itu tergantung ukuran dan lokasinya. Miom yang kecil kadang tidak sengaja ditemukan, misalkan waktu pemeriksaan USG atau pemeriksaan waktu operasi sesar kadang ditemukan miom. Kalau ukurannya kecil, tidak menyebabkan gejala apa-apa ya sebenarnya tidak perlu dilakukan apa-apa ya. Kecuali kalau miom yang gejalanya besar, miomnya besar, menimbulkan gejala mengganggu aktivitas, nah itu baru kita terapi ya. Slide. Nah, gejala miom itu apa saja? Gejala miom itu banyak ya. Yang sering ditemukan adalah perubahan pola haid. Haidnya bisa lebih lama, haidnya bisa lebih banyak, haidnya bisa lebih sering, itu bisa semuanya. Kemudian bisa juga terkadang mengalami nyeri perut atau kram perut saat haid. Bisa juga terjadi tekanan di perut atau di sampai punggung, tergantung miomnya. Kalau miomnya besar, bisa rasanya perutnya rasa seperti tertekan kayak orang hamil bisa. Ya, slide. Nah, bisa juga gejala lain, misalnya sering atau sulit buang air kecil karena miomnya menekan kandung kencing. Kalau miomnya besar dan sampai menekan kandung kencing, karena kan posisi rahim di belakangnya kandung kencing, kalau ada miomnya menekan kandung kencing juga mengganggu buang air kecilnya. Bisa juga gangguan BAB-nya saat miomnya menekan rektum atau menekan saluran buang air besarnya. Kemudian kadang bisa menyebabkan sulit hamil kalau menutupi ya, kalau miom yang di dalam ini menutupi bagian dinding dalam rahim, jadi sulit menempel ya. Hasil hasil embrio yang harusnya menempel dalam dinding rahim itu sulitan nempel karena ada miomnya, itu bisa mengganggu kesuburan. Atau miomnya menutupi saluran telurnya, jadi nggak bisa lewat telurnya, nggak bisa dibuahi, jadi bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Ya. Nah, gejala miom biasanya kalau sudah mulai menopause, biasanya itu miomnya bisa mengecil dan gejalanya biasanya bisa berkurang. Ya, slide. Nah, kenapa terjadi miom sebenarnya belum diketahui pasti ya, tapi biasanya karena ada keturunan, seringnya itu genetik ya. Yang kedua bisa juga karena peningkatan hormon estrogen. Hormon estrogennya terlalu tinggi, jadi bisa jadi miom. Ya, slide. Nah, pengolahannya gimana? Slide lagi. Nah, ini yang perlu diobati yang seperti apa? Kalau yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, perdarahannya banyak atau perdarahan antara dua siklus, atau miomnya membesar tiba-tiba, atau menyebabkan gangguan sulit hamil atau infertil, sakit sekali dipanggul juga itu lebih bagus di terapi. Slide. Nah, pengelolaannya kalau yang kecil nggak ada gejala, seperti saya katakan tadi, nggak perlu penanganan medis, nggak perlu, tapi perlu untuk kontrol teratur. Kemudian untuk miom yang bergejala bisa dengan obat-obatan penanganannya ataupun dengan pembedahan. Ya. Tergantung dari jumlah miomnya, letak miomnya, ukurannya, mengganggu atau tidak, dan gejala yang keluar. Kita nanti pengelolaannya tergantung masing-masing pasien, tidak sama. Ya. Slide. Nah, terus penyebab gangguan siklus haid yang keempat itu hiperplasia endometrium atau istilah awamnya biasanya penebalan dinding rahim ya. Nah,
penebalan dinding rahim itu biasanya menebal karena sel-selnya itu tumbuh berlebihan pada pasien ini. Sebenarnya kalau masih penebalan, hiperplasia, kita sebutnya kalau hasil PA-nya sudah keluar kan ada tulisan hiperplasia itu belum kanker ya. Belum kanker, tapi kalau tidak diterapi atau tidak dievaluasi lebih lanjut, punya resiko ke arah kanker rahim. Slide. Nah, gejalanya gimana kalau orang-orang hiperplasia? Biasanya ya sama ya, perdarahannya yang banyak atau lebih panjang. Terus belum sampai 21 hari udah mens lagi, atau setelah menopause masih ada perdarahan. Nah, itu bisa disebabkan berbagai macam hal. Salah satunya dengan penyebabnya adalah hiperplasia. Oke, slide. Nah, bahayanya adalah, apa bahayanya pada hiperplasia endometrium? Nah, hiperplasia endometrium sendiri itu ada dua macam ya. Yang pertama yang atipik, yang kedua non-atipik. Nah ini, kalau yang atipik ya seperti yang di bawah ya, slide yang di sebelah bawah itu, kalau yang atipik kalau tidak diobati bisa berkembang menjadi kanker rahim. Ya memang kalau ada penebalan, apalagi dengan gejala yang perdarahan dan lain-lain, lebih bagus dilakukan kuret. Kenapa kok di kuret itu bisa diperiksakan di lab, sehingga kita bisa mengetahui hiperplasianya itu atipik atau non-atipik. Kalau yang atipik itu berarti punya resiko berkembang jadi kanker rahim. Nah, itu yang harus diobatin ya. Kemudian kalau tidak enaknya hiperplasia endometrium bahayanya yaitu bisa menyebabkan perdarahan abnormal ya. Kalau yang berat bisa sampai anemia, kadang perlu transfusi dan menyebabkan pasiennya pusing, lemes ya, nggak bisa bekerja, kadang seringnya seperti itu. Right? Nah, penanganannya gimana? Biasanya seringnya ditangani dengan obat-obat hormonal, atau kita sebutnya progestin bisa. Tetapi untuk pasien hiperplasia yang atipik, maka kalau tidak ingin punya anak lagi, yang atipik ya, yang berisiko kanker, sebaiknya rahimnya diangkat saja. Tapi kalau yang tidak ingin punya anak lagi, slide. Nah ini, kita lihat kalau misalkan yang masih kepingin punya anak, ya kita kasih obat hormonal dulu. Ya hormonal bisa lewat suntik maupun minum, ataupun IUD yang ada hormonnya. Kemudian dievaluasi lagi 6 bulan lagi, apakah masih atipik atau tidak. Ini untuk yang atipik ya. Kalau masih atipik juga, itu berarti disarankan untuk histrektomi. Kalau yang nggak kepingin punya, histrektomi itu pengangkatan rahim. Kalau yang nggak kepingin punya anak lagi, kalau yang kepingin punya anak lagi, disarankan setelah pengobatan segera untuk segera hamil. Jadi mengurangi resiko terjadinya keganasan. Slide. Nah, penyebab gangguan siklus haid atau perdarahan berikutnya yaitu keganasan. Keganasan itu apa? Apa itu keganasan rahim? Nah, keganasan rahim itu ada tumor ganas yang berasal bisa dari rahim. Nah, ini ada gambarnya ya. Kalau rahim itu berarti dari rahimnya, atau bisa juga keganasan dari mulut rahim, atau dari ini yang bagian bawah, ini yang mulut rahim ya. Nah, kita seringnya kanker serviks itu berarti yang mulut rahim ya, keganasan dari mulut rahimnya. Keganasan yang sering menyebabkan perdarahan itu yaitu kanker rahim atau kanker mulut rahim. Slide. Nah, keganasan mulut rahim, kalau mulut rahim berarti yang di bawah ya, yang ada di bawah. Oke, slide. Nah, keganasan serviks atau mulut rahim itu apa? Yaitu kanker yang tumbuh, kankernya berasal dari sel-sel di mulut rahim. Yang paling sering diantaranya itu kanker yang ditemukan pada wanita, itu kanker mulut rahim. Nomor 2 di Indonesia setelah kanker payudara. Slide. Nah, gejalanya seperti apa? Nah, ini yang tidak enaknya pada kanker serviks itu kadang nggak ada gejalanya. Jadi berkembangnya perlahan, kadang bergejala kalau sudah stadium lanjut. Makanya kalau kita sarankan, alangkah bagusnya kalau kita screening kanker serviks, seperti screening itu misalnya seperti pap smear atau pemeriksaan IVA, itu sangat dianjurkan untuk wanita yang sudah menikah lebih dari 3 tahun, itu lebih bagus untuk pap smear atau pemeriksaan IVA boleh di puskesmas secara teratur. Jadi jangan sampai kita ketahui seorang wanita menderita kanker serviks sudah stadium lanjut karena tidak pernah screening, dan kasihan ya datang pada stadium lanjut, prognosis hidupnya lebih jelek ya. Gejala lain yang mungkin timbul biasanya perdarahan melalui vagina di luar masa mens, kadang perdarahan setelah berhubungan itu juga kita harus periksa juga. Kemudian perdarahan setelah menopause, sudah nggak mens 1 tahun kok masih berdarah. Nah, kita periksa mulut rahimnya apakah ada kanker serviks apa enggak. Selain berdarah, kadang bisa juga keluar cairan bau tidak sedap.
Jadi seperti nanah tapi atau keputihan yang banyak tapi berbau, ya, sebaiknya diperiksakan kalau ada gejala seperti itu. Atau sakit saat berhubungan, nah itu lebih bagus diperiksakan juga supaya bisa melihat detail dan kalau ada sesuatu bisa diketahui lebih dini, jadi sehingga penanganannya dan prognosisnya lebih bagus ya. Slide. Nah, pengelolaannya tergantung ya, tergantung dari stadium kankernya. Biasanya bisa di kemo, radiasi, bedah, atau kombinasi dari ketiganya. Slide. Nah, pencegahannya gimana? Nah, ini yang penting ya, pencegahan dari kanker serviks itu sebenarnya kalau diketahui lebih dini, itu akan prognosis hidup pasiennya lebih tinggi. Sehingga kalau bisa pada wanita yang di atas usia 21 tahun yang sudah menikah ya, sudah menikah paling nggak 3 tahun, lebih bagus sudah mulai screening kanker serviks. Nah, pencegahan juga, pencegahan kanker serviks yang bagus itu juga ada sekarang, yaitu vaksinasi kanker serviks atau vaksin HPV. Nah, itu sudah sangat dianjurkan ya, karena 90% penyebab kanker serviks itu adalah virus HPV. Makanya sudah tersedia vaksin HPV itu sangat dianjurkan untuk mencegah kanker serviks. Slide. Nah, sekarang keganasan kedua, keganasan rahim, berarti yang dari badan rahimnya ya, bukan dari mulut rahimnya. Slide. Nah, kita sebutnya kanker endometrium atau kanker rahim ini. Biasanya menyerangnya pada wanita yang setelah menopause. Slide. Nah, gejalanya yang sering adalah perdarahan ya. Darah keluar lebih banyak, bisa berjejak darah di luar mens, siklusnya lebih pendek, dan lain-lain ya. Kalau ada pasien menopause, terus tiba-tiba ada perdarahan terutama, harus segera diperiksakan, supaya kita memastikan tidak ada kelainan, terutama tidak ada keganasan. Slide. Nah, pengelolaannya kanker sama ya, hampir sama, tergantung dari stadiumnya, kondisi pasiennya, tipe kankernya, dan lokasinya. Bisa dengan operasi, kemo, maupun dengan radiasi. Slide. Nah, berikutnya gangguan siklusnya juga bisa disebabkan karena gangguan ovulasi. Nah, apa itu gangguan siklus head karena gangguan ovulasi? Yaitu gangguan siklus head karena gangguan ovulasi atau pelepasan sel telur. Jadi terganggu pelepasan sel telurnya yang harusnya dilepaskan tiap bulan, dia tidak dilepaskan kadang tiap bulan. Nah, faktornya apa saja sih? Coba di slide. Nah, kalau gejalanya dulu ya, gejalanya bisa bervariasi. Kadang bisa nggak kadang nggak 3 bulan atau lebih. Itu juga bisa kemungkinan karena ada gangguan ovulasi. Biasanya kalau gangguan ovulasi itu biasanya perdarahannya ringan dan tidak teratur atau irregular. Right? Nah, ini faktor-faktor penyebab tidak terjadi ovulasi bisa karena PCOS. Seperti yang webinar kemarin, kita sudah diterangkan tentang PCOS. Bisa juga karena kelainan hormon, misalnya ada kelainan hormon pada tubuh wanitanya juga bisa menyebabkan gangguan ovulasi. Atau obesitas, obesitas juga kadang bisa menyebabkan gangguan ovulasi. Jadi pada wanita-wanita yang kadang kenaikan berat badannya tiba-tiba dan banyak, dalam waktu singkat juga kadang tiba-tiba nggak mens, bisa juga karena gangguan ovulasi. Atau wanita yang mengalami anoreksia atau penurunan berat badan berlebihan, tiba-tiba turun berat badannya banyak, itu juga bisa mengganggu ovulasi, jadi mensnya jadi tidak teratur ya. Atau olahraga yang berlebihan, kadang pada olahragawan yang olahraganya berat itu juga kadang bisa menyebabkan tidak mens malahan pasiennya ya. Kemudian polanya gimana? Kita kelola faktor-faktor risikonya yang menyebabkan gangguan ovulasi, misalnya hindari stres, karena pada perempuan stres itu juga kadang ya. Hindari stres, kemudian tidur yang cukup, kemudian hindari olahraga yang berat. Bila ada kelainan hormonal diterapi sesuai dengan sebabnya, biasanya pengobatannya untuk ngatur siklusnya bisa dengan obat hormonal, kemudian operasi dilakukan bila sudah nggak respon dengan obat ya. Slide. Nah, gangguan siklus head berikutnya disebabkan karena gangguan pembekuan darah. Slide. Nah, biasanya pada 13% wanita itu ada yang dengan gangguan pembekuan darah yang menyebabkan gangguan siklus head ya. Slide. Nah, kita curiga ke arah gangguan kelainan pembekuan darah itu kalau misalnya dia mulai dari awal-awal itu sudah berat terus, darahnya banyak sekali. Atau punya satu atau lebih riwayat perdarahan saat melahirkan, kalau operasi darahnya sulit berhenti, saat operasi juga operasi gigi saja juga perdarahan, kemudian tiba-tiba dalam sebulan bisa lebam-lebam sendiri, kadang-kadang bisa keluar darah dari hidung sendiri 1-2 kali per bulan, atau tiba-tiba berdarah gusi
bolak-balik perdarahan busy, nah atau ada riwayat keluarga yang dengan perdarahan, lah kita curiga ke arah kelainan pembekuan darah. Slide. Untuk pengelolaannya harus dengan multidisiplin kalau ada gangguan pembekuan darah, terutama dengan dokter penyakit dalam ya. Slide. Nah, yang berikutnya adalah gangguan siklus haid bisa karena kontrasepsi. Slide. Nah, gangguan siklus haid akibat kontrasepsi itu bisa terjadi karena pemakaian kontrasepsi. Bisa mulai dari pil KB, pil progestin, pil suntik KB yang 1 bulan maupun 3 bulan, maupun IUD. Slide. Nah, penanganannya kalau yang disebabkan oleh KB tergantung dari jenis KB-nya ya. Jenis KB-nya apa, penanganannya disesuaikan, juga disesuaikan dengan gejala yang keluar dan kondisi pasien saat itu. Slide. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderatornya. Maaf, masih mute. Masih mute ya. Baru saya. Terima kasih kepada Dr. Rabi'ah. Untuk sesi selanjutnya, langsung saja ya Dok, diskusi dan tanya jawab. Ya, langsung boleh. Oh, ya, Dok. Langsung tak bacakan saja untuk penanya yang pertama gitu. Iya. Ada slide-nya mungkin biar lebih jelas. Sebentar, Oh, Mbak iya. Ulfa, sebentar. Kenapa Mbak? Tak matiin dulu lah. Kalau ada yang tanya. Boleh enggak Pak? Boleh. Baik, saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama gitu. Ini dari Oktavina Permatasari dengan pertanyaan, izin bertanya Dok, apakah siklus haid mempengaruhi cepat lambatnya saat nanti menopause? Terus bertanya lagi, kapan waktu rutin periksa? Apakah ada permasalahan dengan ciri menstruasi yang bermasalah seperti yang dijelaskan? Ini satu pertanyaan jawab aja ya daripada langsung aja berarti ya. Iya, langsung jawab aja dong. Ya. Yang pertama, slide-nya di slide-nya dibuka sih Mbak. Apakah siklus haid mempengaruhi cepat lambatnya nanti saat menopause? Nah, jadi sebenarnya seorang bayi ya lahir di dunia itu sudah ada jumlah sel telurnya, udah ada sangunya dari dalam lahir, jumlahnya sel telur berapa. Jadi nanti sel telurnya akan dilepaskan tiap bulan sampai habis. Kalau sudah habis ya berarti menopause, memang sudah bawaannya seperti itu. Jadi gangguan siklus haid mungkin tidak mempengaruhi cepat lambatnya menopause, tapi memang tergantung jumlah sel telurnya wanita itu sendiri yang memang sudah ditentukan dari saat dia lahir. Jadi jumlah sel telur tiap wanita berbeda. Jadi jumlahnya atau menopause-nya tergantung dari jumlah sel telurnya wanita itu sendiri pada saat lahir nanti. Kemudian yang kedua, kapan waktu rutin periksa apakah ada permasalahan dengan ciri menstruasi yang bermasalah seperti yang dijelaskan. Nah, coba slide yang kedua aja, Mbak. Kalau slide tadi, jadi bukan slide teorinya. Jadi pertama ini kita harus tahu dulu yang normal atau tidak normal.
Ya, yang normal itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Kalau di luar siklus yang normal itu, kalau saya sarankan sih sebaiknya diperiksakan supaya lebih segera mengetahui kalau memang tidak ada masalah apa-apa ya. Bersyukur ya, alhamdulillah maksudnya. Jadi tidak perlu berpikir lebih lama. Kalau memang ada kelainan ya sebaiknya bagus untuk diperiksakan. Coba slide-nya tadi dibuka yang slide presentasinya biar tahu. Ada. Nah, yang slide ketiga berarti ya. Nah, ya. Nah, itu. Nah, kalau memang di luar dari yang normal, slide ketiga. Misalnya siklusnya kurang bagus ya, atau di bawah 24 hari, atau di atas 38 hari, atau dia menstruasinya sangat pendek atau sangat lama, atau jumlah menstruasinya terlalu banyak, misalnya lebih dari 6 pembalut per hari atau kurang dari 2 pembalut per hari, nah itu sebagusnya segera diperiksakan saja. Ya. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya atau udah jelas mungkin? Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, gitu. Ini dari Ibu Azahra Ramadhanti. Ini untuk pertanyaannya. Izin bertanya, Bu, apakah haid yang datang 3 bulan itu apakah berbahaya? Ini maksudnya berarti haid datang 3 bulan nggak berhenti-berhenti gitu maksudnya ya? Darah terus gitu ya? Ya, kemungkinan ke arah sana. Iya benar ya? Iya, kemungkinan seperti itu dong. Kalau memang pertanyaannya kalau haid yang datang 3 bulan nggak berhenti-berhenti ya sebaiknya segera diperiksakan, bukanlah seperti kita tahu tadi penyebabnya kan banyak sekali ya. Ada penyebabnya banyak sekali, luas sekali. Juga bergantung umur juga, umurnya berapa pasien ini, wanita ini kan juga kita belum jelas ya, jadi umurnya berapa, gejalanya jelasnya seperti apa, pemeriksaannya juga seperti apa, sebaiknya segera periksa saja. Untuk memastikan bahayanya atau tidak, sangat dianjurkan untuk periksa dulu ke dokter kandungan. Jadi biar diperiksakan nanti baik dari tanya jawab, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang lain sampai tetap khususnya dan ketahui penyebab perdarahannya apa, baru kita bisa menyimpulkan itu berbahaya apa tidak. Dan biasanya kalau haid sampai 3 bulan gitu, perlu juga periksa lab juga, apa ada anemia apa tidak. Kalau saya sarankan lebih bagus periksa segera saja, biar tahu mengapa kok bisa berdarah seperti itu. Ya. Oke, Dok. Lanjut pertanyaan yang ketiga, nggak, Dok? Oke. Ini dari Bu Delia Putri, izin bertanya, Dok, apakah benar cepat atau lambatnya datang menars pada remaja juga dapat menentukan cepat lambatnya orang tersebut mendapatkan menopause nantinya? Jika iya, faktor yang mempengaruhi hal tersebut apa, Dok? Terima kasih. Iya, ini hampir sama kayak pertanyaan yang pertama ya jawabannya ya. Jadi yang penting kan kita tiap wanita tuh kan beda untuk apa namanya waktu lahir itu jumlah sel telur bawaannya tuh berapa. Ya kadang kalau memang wanita lahir jumlah sel telur bawaannya banyak, dia mau menarasnya agak terlambat, menopausnya bakalan agak lama. Memang jumlah stok sel telurnya dari lahir itu banyak. Ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh ya untuk cepat lambatnya menas, apakah berpengaruh ke cepat lambatnya menopause itu tidak berhubungan. Harus lanjut aja untuk yang pertanyaan keempat, nggih. Untuk pertanyaan yang keempat dari Ibu Yayah Badriah. Selamat siang. Jika anak usia 20 tahun setiap head disminor sampai muntah, nyeri banget, penanganannya gimana? Boleh minum obat atau herbal untuk usia masuk menopause? Yang perlu dihindari apa?
Yang dihindari apa saja, ada pengaruhnya antara steril dengan head berkurang harinya. Ini Gitu. berarti pertanyaannya banyak ya. Yang pertama anaknya ya, usia 20 tahun, dysmenorrhea sampai muntah. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, untuk usia menopause, apa saja yang perlu dihindari. Kemudian yang ketiga, adakah pengaruh antara steril dengan haid yang berkurang harinya. Yang pertama dulu ya. Yang pertama, kalau ada anak usia 20 tahun, setiap haid sakit sampai muntah dan nyeri banget. Kalau saya sarankan periksa dulu, Bu. Jadi ada yang namanya dysmenorrhea, itu ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi ada yang ada penyebabnya, ada juga yang tidak ada penyebabnya. Kalau ada penyebabnya seperti miom atau adenomyosis, diketahui kan bisa diterapi sesuai dengan penyebabnya. Tapi kalau ternyata hasilnya normal semua, dalam arti tidak ada penyebab yang mendasari, itu bisa menggunakan obat nyeri. Tapi kalau obat herbal saya tidak menyarankan karena belum ada penelitian yang detail dan lebih lanjut mengenai efek samping obat tersebut untuk anak. Ya. Kalau saya sarankan periksa dulu, memastikan tidak ada kelainan, baru kalau memang memberikan obat. Kalau pas nyeri, saat nyeri boleh diberikan obat nyeri yang aman ya untuk usia 20 tahun, tapi setelah dipastikan dulu tidak ada penyakit lain yang mendasari. Kemudian untuk masuk menopause yang perlu dihindari apa saja? Sebenarnya ini mungkin konteksnya beda ya, mungkin ada pembahasan menopause sendiri harusnya ya. Ya nggak apa-apa, ini untuk tambahan saja. Untuk usia menopause yang perlu dihindari, ya kalau menopause paling untuk yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tadi yang sedang diterangkan maksudnya ya, sebisa mungkin adalah pola hidup sehat ya. Jadi ada beberapa seperti yang saya terangkan tadi, ada beberapa faktor risiko, misalnya kanker endometrium, kanker serviks, itu untuk menghindari supaya tidak ke arah sana itu dengan pola hidup sehat ya. Obesitas juga salah satu faktor risiko penyakit lain, pola hidup sehat, kemudian screening teratur, pemeriksaan ke dokter kandungan yang teratur sehingga kalau ada sesuatu atau penyakit bisa diketahui lebih dini. Ya. Pada dasarnya dengan pola hidup sehat, olahraga teratur setengah jam tiap hari yang tidak berisiko cedera ya, terutama pada pasien menopause, kemudian jaga pola makan, kontrol dokter kalau ada gejala, seperti itu paling. Kemudian yang ketiga, pengaruh antara steril dengan berkurangnya haid harinya. Setahu saya tidak ada pengaruh antara steril dengan berkurang haidnya ya. Mungkin memang ada sebab-sebab lain selain steril yang menyebabkan darah haid berkurang, karena banyak juga pasien saya yang dilakukan steril itu tidak ada keluhan mengenai haidnya. Tidak berhubungan secara langsung menyebabkan haid jadi berkurang. Mungkin ada faktor lain. Oke, ada yang mungkin yang masih kurang jelas atau bagaimana? Apa sudah jelas? Lanjut pertanyaan yang kelima, gitu. Ya. Dari Ibu Tari. Pertanyaannya, Assalamualaikum, selamat siang. Saya mau tanya, Dr. Dawi, pada tanggal 25 Februari kemarin saya melahirkan dengan operasi sesar. Dan Dr. Dawi menyarankan untuk KB IUD. Yang saya mau tanyakan, kenapa sampai sekarang masih flek-flek, belum bersiku? Terima kasih. Ya. Ini berarti pasien menggunakan IUD apa enggak ya? Berarti sudah pakai IUD? Iya, sudah pakai IUD, tapi masih flek-flek, Dok. Nah, sebenarnya kalau pakai IUD, flek-flek di luar siklus itu masih hal yang normal ya Bu sebenarnya. Asal tidak mengganggu sekali, tidak masalah. Biasanya pada awal-awal pemakaian 6 bulan pertama, IUD memang kadang ditemukan flek-flek di luar siklus haid, kadang ada seperti itu. Kalau memang gejalanya ringan dan tidak ada apa-apa, boleh diberikan obat-obat yang ringan untuk anti perdarahan. Tapi saya sarankan kalau 6 bulan ke atas, kok masih berdarah terus, mending diperiksakan dulu untuk lihat posisinya IUD seperti apa dan lain-lainnya. Karena kan untuk pemasangan IUD itu harus kontrol teratur, Bu. Jadi nggak bisa pasang IUD terus kemudian tidak kontrol lagi. Biasanya IUD itu ada kontrolnya, misalkan berapa bulan nanti kontrol, 3 bulan. Awal-awal mungkin seminggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian 1 tahun sekali. Jadi kalau ada sesuatu atau ada yang dikeluhkan bisa diperbaiki sesuai dengan keluhannya.
Jadi kalau IUD memang efek sampingnya itu flek-flek di luar siklus haid. Sebenarnya tidak berbahaya kalau memang betul-betul hanya karena IUD-nya. Biasanya akan menghilang sendiri di atas 6 bulan. Kalau memang mengganggu sekali, coba diperiksakan, kita mungkin bisa memberikan terapi atau penanganan lebih lanjut sesuai dengan keluhan pasien. Ada lagi mungkin, sudah jelas belum ya, yang untuk ini, yang IUD, mengenai IUD? Oke, baik. Terima kasih jelas ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada peserta yang mengajukan pertanyaan. Mohon maaf untuk pertanyaan peserta yang belum terjawab akan dijawab di kesempatan selanjutnya. Oh, ini ada pertanyaan tambahan gitu. Oh iya. Iya. Ini dari Ibu Priscila. Ini pertanyaannya, selamat siang. Saya usia 43 tahun, tidak KB sejak melahirkan anak kedua 11 tahun yang lalu. Haid saya tidak teratur. Mohon penjelasannya, Dok. Iya, Bu. Jadi kalau misalkan usia 43, kemudian tidak teratur haidnya, ya seperti yang saya sarankan tadi, tetap harus periksa ya, Bu. Bagusnya seperti itu, kan. Juga diterangkan haid tidak teraturnya itu seperti apa. Misalkan jumlahnya banyak, atau siklusnya pendek, atau flek-flek di antara siklus, atau gimana keluhannya seperti apa. Sebaiknya sih saya sarankan periksa, karena seperti kita tahu ya, maksudnya gangguan siklus itu sebabnya banyak sekali. Jadi sebaiknya lebih bagus dan lebih akurat ketemu dokternya, mungkin konsultasi juga, diperiksa juga mungkin kalau perlu diperiksa dalam atau periksa USG, jadi pasti penyebabnya lebih pasti, dan kalau ada kelainan lebih bisa diterapi sesuai dengan kelainannya. Gitu, kalau menurut saya mending diperiksa dulu, karena terapinya akan lebih akurat kalau diagnosisnya tepat juga, dan tidak bisa kalau hanya untuk dengan tanya jawab saja, lebih bagus dalam pemeriksaan yang lebih lengkap. Gitu menurut saya. Sembarang sih, Mbak, tak coba aja. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketujuh ya, Dok. Iya. Ini dari Ibu Diana Putri. Ini dengan pertanyaan, untuk ukuran polip bisa semakin membesar atau staf ukuran itu saja, Dok? Pada usia muda rentan tidak terkena polip, untuk cara pencegahannya bagaimana? Untuk ukuran polip, itu polip kalau misalkan memang kecil dan jumlahnya kecil dan sedikit tak ada gejala, itu sebaiknya tidak. Memang kalau misal tidak perlu diterapi, tetap harus dievaluasi karena polip itu bisa juga membesar. Ada juga yang membesar, kadang ada polip yang di dalam rahim membesar sampai keluar juga ada. Jadi ukuran kadang tidak tetap segitu saja, ada yang bisa membesar. Baik miom, baik polip, apa itu tetap harus evaluasi, karena kalau membesarnya apalagi tiba-tiba, lebih bagus diambil saja daripada dan lagi pula kalau diambil itu polipnya, kalau ukurannya besar tiba-tiba atau ada gejala perdarahan, kita bisa memastikan itu betul polip atau tidak, karena kan polip itu juga diagnosisnya atau kita pasti tahu itu polip itu setelah dilakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium patologi anatomi. Gambaran betul polip, ada tulisan benar gambaran polip, nah kita baru memastikan itu polip ya.
Untuk ukuran polip bisa semakin membesar, berarti bisa ya Bu ya jawabannya itu. Pada usia muda rentan tidak terkena. Memang biasanya usia yang rentan itu usia reproduksi ya yang terkena polip. Bisa saja usia muda terjadi, tapi memang chance-nya lebih sedikit. Jadi jumlahnya pada wanita usia muda itu lebih sedikit daripada yang usia reproduksi ya. Kemudian cara pencegahannya bagaimana ya? Cara pencegahan polip sama ya, karena salah satu kita sebenarnya polip itu belum diketahui sebabnya. Hanya saja ada beberapa faktor resikonya, sama seperti penyakit yang lain ya, itu kan penyakit hiperplasia atau ada gangguan pertumbuhan pada jaringan yang normal. Kita untuk mencegahnya ya dengan pola hidup sehat sama ya, dengan pola hidup sehat, olahraga rutin teratur, jangan sampai obesitas karena juga faktor risiko ya, faktor risiko obesitas sendiri juga akan meningkatkan estrogen yang akan mengganggu gangguan pertumbuhan jaringan-jaringan termasuk polipnya. Jadi dengan pola hidup sehat sendiri itu juga akan mengurangi resiko polip. Ya. Dan pemeriksaan teratur. Jadi kalau ada gejala perdarahan lebih bagus segera diperiksa, kalau ada apa-apa bisa diketahui lebih dini. Bagaimana? Untuk pertanyaan yang terakhir ya Dok, ini dari Ibu Anis Triana. Siang Dok, saya PCOS menstruasi tidak teratur. Apakah dengan riwayat PCOS bisa normal kembali menstruasinya? Bagaimana cara penanganannya dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kalau untuk PCOS kemarin sudah ada webinarnya sendiri ya, khusus untuk PCOS. Ya, PCOS enggak usah berputus asa. Bisa saja PCOS, tidak semua PCOS itu tidak bisa kembali haidnya secara normal. Ada juga yang bisa kembali normal. Nah, untuk terapi lini pertama PCOS itu sebenarnya pola hidup dulu. Jadi yang pertama turunkan berat badan dulu sampai normal ya, ada BMI-nya itu bagus dengan olahraga teratur dan cara-cara yang sehat. Dan cara-cara sehat turun berat badan bertahap biasanya mainnya lebih teratur. Kemudian juga jangan lupa periksa ke dokter juga, barangkali ada terapi-terapi tambahan seperti hormonal atau kadang ada juga pil hormonal tertentu yang diberikan untuk menormalkan siklus haid pasiennya. Yang bisa dilakukan pasien itu ya dengan pola hidupnya yang bisa diubah, yaitu makan lebih banyak yang buah dan sayur-sayuran, kurangi manis karena ada beberapa penelitian juga yang manis-manis itu juga meningkatkan risiko PCOS atau meningkatkan risiko ketidakseimbangan hormonalnya, juga bisa menyebabkan PCOS. Kemudian pola hidup sehat itu yang penting. Jadi turunkan berat badan, jaga pola makan, olahraga teratur, kemudian periksa dokter untuk obat lebih lanjut, misalkan dibutuhkan obat untuk membantu menormalkan siklus haid. Iya, baik itu untuk pertanyaan, 8 pertanyaan aja nih Dok. Terima kasih kepada peserta yang mengajukan pertanyaan. Mohon maaf untuk pertanyaan peserta yang belum terjawab. Akan dijawab di kesempatan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan pemenang door prize berupa voucher GoPay ya Dok, senilai 50.000. Berikut 5 pemenang door prize pada siang hari ini. Ini untuk pemenang door prize berupa GoPay senilai 50.000. Untuk pemenang yang pertama, Ibu Oktavina Permatasari. Yang kedua, Ibu Delia Putri. Yang ketiga, Ibu Yayah Batria. Yang pemenang keempat, Ibu Priskila. Untuk pemenang yang kelima, Ibu Diana Putri Rahmawati. Selamat untuk para pemenang. Selanjutnya saya akan membacakan untuk kesimpulan acara seminar ini. Untuk rangkumannya, yaitu gangguan siklus haid merupakan kelainan yang terjadi pada siklus menstruasi yang normal.
Yang dimaksud dengan siklus haid menstruasi yang normal yaitu untuk frekuensi menstruasi 24 sampai 38 hari, paling bagus 28 hari. Untuk lama menstruasi 4 sampai 8 hari. Untuk jumlah darah menstruasi dalam sehari 5 sampai 50 mili. Untuk gangguan siklus haid dapat disebabkan oleh diantaranya 1, polip, yang kedua adenomiosis, yang ketiga mioma uteri, yang keempat tumor ganas, yang kelima hiperplasia, kemudian yang keenam kelainan darah, yang ketujuh gangguan ovulasi, yang kedelapan gangguan pada endometrium, yang kesembilan pemakaian kontrasepsi, yang 10 belum terklarifikasi. Baik, itulah untuk kesimpulan acara seminar ini. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Mohon kepada peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil gambar. Sudah. Baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada peserta. Selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh peserta bahwa di bulan depan akan diadakan webinar kembali. Untuk info webinar akan di-share di IG dan di story WA RSIA Kusuma. Terima kasih banyak kepada para narasumber serta pada peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada PT Merek yang telah mensupport acara kami. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata atau perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dawi. Terima kasih Dr. Rabia. Gusti berkahi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dr. Dawi. Amin. Iya. Terima kasih ya Dok. Sama-sama semuanya. Alhamdulillah.